Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan sebab Dia Allah yang hidup, yang layak kita agungkan dan layak kita tinggikan. Kita akan membaca panggilan berbakti kita di dalam Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gembus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap berdentan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Penuhiku
Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama mau menyembah Engkau Tuhan, mau memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, Engkau Allah yang sudah membebaskan kami dari hukuman maut Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah Tuhan, Engkau kuduskan, layakkan mereka Tuhan, sehingga kami semua hanya fokus kepada Engkau ya Tuhan, untuk bersama-sama mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Pendeta Edwin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi beliau secara khusus Tuhan, sehingga setiap bagian firman Tuhan yang disampaikannya memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian, dengan Tuhan, sebab Dia Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, dengan Tuhan.
Dia Allah yang mengenal segala kehidupan kita. Dia senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ke 34, hal kekhawatiran. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ke 34, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung dalam lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandaninya Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin. Kita akan nyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus. Aliran sungaimu
surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, maupun jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena firman Allah adalah firman yang berkuasa. Jadilah kehendak bagi kami Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan hidup kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada belakangan ini ketika pandemi COVID-19 merebak di seluruh dunia, banyak orang-orang yang kena masalah psikologis. Terutama sekarang banyak mereka yang kena yang namanya anxiety disorder. Ada orang-orang yang begitu sangat khawatir akan hidupnya. Di dalam kehidupan mereka, sampai-sampai ada banyak perkara-perkara yang sesungguhnya tidak harus mereka lakukan. Tiba-tiba seorang yang punya insting bisnis, dia tahu akan kebutuhan alat kesehatan, lalu mereka mencoba menimbun alat kesehatan, dan ketika orang membutuhkan alat kesehatan itu dijual dengan harga yang mahal. Dan karena ada banyak orang juga rupa-rupanya, walaupun mahal, mereka tetap memburu dan membeli alat-alat kesehatan itu, seperti masker dan lain sebagainya, dan ditimbun di rumahnya. Ya, sampai-sampai mungkin stoknya bisa untuk 1 tahun atau 2 tahun. Dan kita bersyukur pada akhirnya harga semuanya itu sudah turun kembali. Dan mereka yang sudah beli dengan harga yang mahal, pasti mereka kecewa. Namun demikian saudaraku yang saya kasih, ada begitu banyak yang tidak hanya itu. Ada orang yang begitu menyerbu supermarket karena mereka takut kalau tiba-tiba terjadi lockdown dan mereka tidak dapat makanan. Tetapi saudaraku yang saya kasih, ada lagi yang lebih hebat dari itu juga. Saudaraku, tidak sedikit yang oleh karena kekhawatirannya, mereka sakit bukan karena COVID, tetapi sakit karena rasa khawatir yang berlebihan. Asam lambung meningkat, asam lambung membunuh mereka. Yang tadinya mereka tidak punya penyakit seperti itu, tiba-tiba sekarang punya penyakit itu karena kekhawatiran yang berlebihan. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak macam rasa kekhawatiran kita di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda bisa saja merasa khawatir, takut kalau pasangan atau calon atau pacarnya itu tidak mampu ia nikahi, atau takut pacarnya ini direbut oleh orang lain, atau takut kehilangan pacarnya, seolah-olah dunia akan kiamat kalau tidak hidup dengan pacarnya. Nah saudaraku yang saya kasih, tidak hanya itu saja. Orang tua punya problem juga dengan masalah-masalah kekhawatiran. Kadang-kadang orang tua terlalu khawatir terhadap anak-anaknya, sampai-sampai kemanapun anak pergi, ya harus tahu. Kemanapun anak itu kemana pergi dan melakukan apa kegiatannya, ia harus tahu. Dan bahkan lebih dominan daripada anak itu, sampai-sampai anaknya tidak mampu untuk mandiri. Itu akibat kekhawatiran yang berlebihan. Saudara yang saya kasihi, tidak sedikit juga orang yang punya kekhawatiran berlebihan, sungguh-sungguh sangat merepotkan. Dan mungkin untuk bergerak saja, untuk keluar rumah saja, mereka sangat ketakutan. Itu karena orang itu punya kekhawatiran yang berlebihan. Yang punya uang tiba-tiba membeli banyak sekali vitamin, mengumpulkan banyak vitamin, mengumpulkan banyak makanan, mengumpulkan segala sesuatu yang mereka anggap itu yang terbaik buat kesehatannya. Padahal menu dari makanannya lebih daripada cukup untuk kebutuhan tubuhnya. Dan tidak harus seluruh vitamin itu dimakannya.
Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Rasa kekhawatiran tidak pernah memberkati kehidupan saudara. Persis seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Nggak mungkin menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Tetapi sebaliknya malah kekhawatiran itu merusak kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, karena itu mari kita bersama-sama perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-12 ini. Ada begitu banyak juga murid-murid juga merasa khawatir ketika Tuhan itu sudah mangkat, meninggalkan mereka, apa yang terjadi dengan mereka. Kalau mereka dihakimi atas pengakuan imannya. Dan tidak sedikit saudaraku, sekarang saya sudah banyak orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus. Dia sungguh-sungguh percaya, padahal dalam agama lamanya ia sangat ditentang sekali untuk mengikut Yesus. Tetapi dia sudah mengambil keputusan dengan segala risiko. Baru-baru ini ada seorang dibaptis dengan pengakuan yang tulus. Dia katakan, teman-teman baik saya meninggalkan saya, keluarga saya meninggalkan saya, tetapi saya tidak mungkin meninggalkan keyakinan saya yang baru ini, yaitu sebagai pengikut Yesus. Saudaraku, satu hal yang menggembirakan, orang ini berani sekalipun ditinggalkan segalanya. Karena apa? Karena ia persis seperti apa yang dikatakan Yesus di sini. Karena hidup itu lebih penting dari segalanya. Hidup itu lebih penting dari makanan, lebih dari pakaian. Kita perlu hidup, dan hidup itu baru kita peroleh ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kalau saudara yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, berarti dialah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menjadikan burung-burung, dia yang menjadikan bunga bakung, dan saudara lebih berharga dari segalanya itu. Jadi saudaraku yang saya kasih, mari kita bersama-sama. Hidup saudara sebagai umat Allah itu sangat berharga di mata Allah. Kita harus yakini itu. Saudara begitu istimewa baginya. Saudara bisa kehilangan pekerjaan, saudara bisa kehilangan keuntungan karena usaha saudara mandek atau bahkan merugi pada saat ini. Tetapi iman saudara kepada Yesus tidak mungkin ada yang bisa meraih. Tidak ada mungkin yang bisa merampas. Karena saudara istimewa bagi dia. Itu sebabnya saudara dan saya diciptakan sebagai purna cipta dari segala ciptaan yang ada ketika Allah menjadikan segala sesuatu. Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa dia. Kita betul-betul istimewa. Jadi saudaraku ingatlah, kekhawatiran tidak pernah menambah hidup saudara. Tetapi yang bisa mengatasi rasa khawatir itu, percayalah bahwa sesungguhnya dalam keadaan apapun saudara, dalam posisi apapun saudara saat ini, saudara tetap istimewa bagi Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Kita bersama-sama melihat bahwa sesungguhnya ketika kerajaan-kerajaan mencari sesuatu untuk kebutuhan, untuk egonya sendiri, untuk hasratnya sendiri, dan kekhawatiran itu biasanya terjadi oleh karena ketamakan orang-orang itu sendiri. Karena orang itu terlalu tamak sampai akhirnya ia khawatir akan kehilangan hartanya. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus terhadap ketamakan, ada seorang kaya, ya dia punya lumbung yang begitu hebat, luas. Dia baru saja membangun lumbung yang baru, dan lumbung-lumbung itu ditimbun yang ada di gudang yang baru, dan dia pun tidur di lumbung itu, dan besok harinya ia meninggal. Nah saudaraku, rasa ego menyebabkan orang menjadi lebih tamak. Tetapi saudaraku yang saya kasih, rasa tamak itu sendiri akhirnya membuat kita lebih khawatir akan kehilangan apa yang kita miliki. Nah Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian dengan sangat jelas. Yang pertama, kita istimewa. Kita dijadikan Allah begitu istimewa. Dan yang kedua, saudaraku yang saya kasihi, Tuhan mengerti, tahu segala kebutuhan kita. Karena dia menjadikan kita, dia tahu.
Kalau burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apakah kebutuhan saudara dan saya dia tidak mengerti? Dia tahu. Dia sangat mengerti. Pengarang lagu Allah peduli. Dikatakan kita nggak perlu tahu apa-apa, yang kita harus tahu adalah Allah sangat peduli kepada kita. Bukankah Ia adalah gembala agung kita? Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan, dan Dia akan senantiasa menuntun kita di padang rumput yang hijau. Ia menuntun kita ke air yang tenang sehingga kita boleh minum dengan tenang. Dia melindungi kita oleh karena Dia bersama-sama dengan kita terhadap segala kejahatan yang bisa saja merampas hidup kita, merampok hidup kita. Tapi saudaraku yang saya kasih, Dialah gembala agung kita. Dia akan melindungi kita, menyertai kita, memberikan rasa aman dan nyaman dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang saya kasih, percayalah, Allah mengerti setiap kebutuhanmu. Apa kebutuhanmu? Istri, Tuhan pasti beri yang terbaik. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu, semata-mata hanya satu fokus kita, itu saja. Tetapi saudaraku, ketika kita percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Demikian juga saudara, mungkin kita berpikir apa yang terbaik adalah pandangan kita sendiri tentang siapa orang-orang yang akan bersama dengan kita. Tetapi saudaraku, itu akan membunuh kita, karena kita akan dibunuh oleh rasa kekhawatiran kita, akan kecemasan kita, bahwa apa yang kita impikan tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita percaya Allah mengerti kebutuhan kita, Dia pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Daripada kita stres memikirkan siapa orang-orang yang bisa mendampingi kita, yang bisa menemani kita, daripada kita stres memikirkan harapan-harapan kita, terlalu banyak berharap, terlalu banyak kecewa. Nah, daripada itu semua terjadi, kita serahkan saja kepada Tuhan, karena Dia mengerti kebutuhan kita. Amin. Saudara, tidak hanya itu saudaraku yang saya kasih, coba saudara bayangkan kalau Dia mengerti segala kebutuhan saudara. Mungkin saudara meminta segala sesuatu kepada Tuhan yang saudara anggap itu yang saudara butuhkan, tetapi Allah jauh lebih mengerti kebutuhan saudara. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan saudara, permintaan saudara kepada Dia. Tetapi karena Allah mengerti kebutuhan saudara, Dia akan memberi yang terbaik bagi saudara. Tidak mungkin anak kecil ketika yang meminta pistol ayahnya yang seorang aktif kepolisian, meminta pistolnya untuk dimain-mainkan, dan orang tuanya memberi pistol itu untuk dimainkan, apalagi dengan pelurunya, tentu tidak akan diberi keinginan itu. Orang tuanya pasti tidak akan memberi. Tepat pada waktunya, ketika ia juga berkarir dengan karir yang sama dengan orang tuanya, maka apa yang diinginkannya pasti akan diberi. Jadi saudaraku yang saya kasih, ingatlah, Allah mengerti, Allah peduli kebutuhan kita. Namun jangan saudara berpikir yang apa yang kita butuhkan saat ini itulah yang paling kita butuhkan. Bisa jadi itu hanya karena keinginan kita, karena ego kita, karena ketamakan kita, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan kebahagiaan orang lain. Dan itu akibatnya menjadi fatal bagi kita. Mari saudaraku, kita serahkan saja kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan beroleh ketenangan. Yang ketiga, firman Allah mengatakan dengan sangat jelas, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa ini maksud kita harus cari kerajaan Allah? Saudaraku yang saya kasihi, fokus hidup kita bukan karena di dalam dunia. Dunia ada batasan waktunya. Pemazmur bilang usia kita mungkin 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun itu bonus. Syukur-syukur kita bisa hidup 100 tahun. Mungkin kita bisa hidup 120 tahun. Karena kemungkinan hidup orang-orang sekarang jauh lebih banyak daripada hidup orang-orang zaman dahulu. Katanya demikian. Karena dengan ilmu pengetahuan yang sekarang ini ada, wah, wajah yang tua bisa menjadi lebih muda. Keadaan tubuh yang bisa saja rontok oleh karena kehidupan kita bisa dipulihkan dengan suplemen-suplemen yang masuk ke dalam tubuh kita.
Tetapi saudaraku yang saya kasih, bukan itu yang saya maksudkan di sini. Mari kita bersama-sama bisa mengerti saudaraku, sepanjang-panjangnya kita hidup di dunia ini, kita ada batas waktu hidup. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Allah, kita cari kerajaan Allah, adalah kerajaan hidup kekal bersama dengan Dia. Kerajaan yang tidak mungkin diambil oleh siapapun, termasuk oleh iblis. Ia memegang hidup saudara. Saudaraku, kapan kita bisa memperoleh hidup? Firman Allah dengan sangat jelas bahwa Dia datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Dan 10 ayat 10, firman Allah mengatakan dengan sangat jelas bagi saudara dan saya, kita sekalian, kalau kita mengerti bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan dalam hidup saudara dan saya, mari kita datang kepada Dia. Kita percayakan hidup kita kepada Dia, karena Dialah juru selamat kita. Anak Allah yang turun dari surga, yang datang dari surga, khusus bagi saudara dan saya, kita orang yang berdosa ini, supaya kita yang harusnya mati akibat dosa kita, memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Haleluya. Bersyukurlah, karena di dalam Dia kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu saudaraku, cari kerajaan Allah itu, hidup bersama dengan Tuhan itu. Dan artinya juga bahwa sesungguhnya kalau kita cari kerajaan Allah, kita menyediakan hidup kita dikuasai oleh Dia. Dia adalah raja dalam hidup saudara, dan saudara adalah hamba raja itu sendiri, dan saudara taat setia kepada raja di atas segala raja itu. Saudaraku, ketika kita taat kepada Dia, mengikuti setiap jalan-jalannya, mengikuti setiap jejak langkah kakinya, kita akan mengalahkan rasa khawatir di dalam hidup kita. Mungkin ada ancaman-ancaman hebat karena saudara percaya kepada Tuhan, karena Dia bersama dengan saudara. Roh Kudus diberikan kepada hidup saudara, saudara mampu menjawab segala perkara yang harus saudara jawab. Saudara, bersyukurlah. Karena itu saudaraku, jangan khawatir menyerahkan hidup saudara untuk dikuasai oleh Allah. Rasul Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, tetapi aku hidup. Jadi saudaraku, itu firman Allah. Di dalam kitab Galatia dikatakan, aku telah disalibkan, tetapi aku hidup di dalam Kristus. Artinya saudara, kita sudah mati atas hidup lama kita, tapi kita hidup di dalam Dia. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh karena Dia ada bersama dengan kita. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur saudara. Dia tidak meninggalkan saudara kalau saudara menjadikan Dia raja di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai yang terakhir, mari kita bersama-sama. Siapakah harta sesungguhnya dalam hidup saudara, untuk menghindari rasa khawatir? Seringkali pepatah mengatakan dunia ini, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Itu pepatah dunia. Tetapi Yesus, Dia tidak mengatakan pepatah dunia. Yesus mengatakan realita kehidupan manusia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Supaya kita tidak terlalu khawatir oleh karena ketamakan kita dan ego kita yang bisa membuat kita khawatir berlebih-lebihan itu. Ada harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu Yesus. Seharusnya sama seperti Ayub, mungkin bisa kehilangan segala yang dia bisa miliki. Mungkin dia diejek oleh segala banyak kawan-kawan dekatnya, bahkan istrinya pun memaki-maki dan meninggalkan dia. Tetapi dia tidak meninggalkan Allah yang dia sembah. Karena harta yang paling berharga dalam hidupnya adalah imannya kepada Allah. Apakah saudara juga memiliki harta yang paling berharga? Sama seperti pedagang, dia menjual segala harta bendanya demi perhiasan yang dia
tunggu-tunggu yang dia cari sedemikian rupa, sehingga dia menjual semuanya demi perhiasan itu. Dia ingin mendapatkan harta yang paling berharga itu, yaitu Yesus. Ketika Yesus menjadi harta yang paling berharga dari hidup saudara, percayalah, saudara akan mengalahkan kekhawatiran hidup saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merdeka dari rasa khawatir. Kalau kita yakin itu semua, saudara akan benar-benar merdeka dari rasa khawatir. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara. Haleluya. Amin. Silakan para pemimpin akan menolong kita. Tuhan yang memimpin aku. kami bersyukur ya Tuhan, karena memang sesungguhnya khawatir tidak pernah baik dalam kehidupan kami, bahkan sangat merongrong roh jiwa raga kami. Tetapi sebaliknya Tuhan, ketika kami menyadari bahwa hidup ini lebih berharga karena Engkau menjadikan kami betul-betul istimewa, kami bersyukur Tuhan karena kami adalah ciptaan Allah
sempurna cipta Allah, yang serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan kami saat ini, orang-orang yang percaya di dalam Yesus adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk itu semua. Karena itu ya Tuhan, yakinkan kami, yakinkan seluruh jemaat Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah manusia istimewa. Manusia yang diberkati oleh Allah. Karena kami adalah manusia yang Allah peduli. Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak memenuhi semua keinginan kami, tetapi Engkau senantiasa melimpahkan apa yang kami butuhkan. Sehingga kami Tuhan tidak khawatir dalam hidup ini. Dan oleh karena Engkau adalah Raja kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, biarlah kami dari hari lepas hari, kami mau terus mencari kerajaan-Mu dalam kehidupan kami, supaya Engkau bertahta penuh dalam kehidupan kami, dan kami mentaati setiap firman. Apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami mau mengikuti Tuhan. Demikianlah Tuhan, Engkau lepaskan kami, Engkau lepaskan belenggu-belenggu kekhawatiran kami. Kami merdeka oleh karena Engkau Raja kami yang merampas kami dari belenggu kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, sebab sesungguhnya Engkaulah harta yang paling berharga. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kami ada penebusan atas segala dosa kami. Kami sungguh-sungguh dilepaskan dari hukuman maut oleh karena dosa yang kami perbuat. Kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur oleh karena di dalam Engkau kami merdeka dari kekhawatiran akan hukuman kekal. Tetapi sebaliknya Tuhan, kami sungguh bersukacita karena kami memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan di surga. Karena Yesus adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah merdeka dari kekhawatiran. Karena kami ada di dalam Yesus Kristus. Karena kami ada untuk Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Edwin yang hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Edwin yang sudah mengingatkan kita kembali tentang hal kekhawatiran. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Untuk terus mendukung pelayanan gereja di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA 5530188568 atas nama Bapak Irwan Putra. Sekali lagi saya ulangi, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan untuk terus mendukung gereja Baptis GBC Pulau Mas, bisa memberikan persembahannya melalui rekening BCA 5530188568 atas nama Bapak Irwan Putra. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang kita bisa perhatikan bersama-sama dalam minggu ini. Hari Rabu akan ada
jam doa pada jam 7. Oke, hari Rabu kita akan ada jam doa jam 7 bersama-sama melalui Zoom. Dan biasanya kita hari Rabu itu care group akan dipindah ke hari Kamis, tetap di jam yang sama, itu jam 7 pukul 19.00 kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada hari Rabu pukul 19.00 itu atau jam 7. Dan sepanjang minggu ini juga ada yang ulang tahun, yaitu Oma Bamban Rosmawati yang berulang tahun pada tanggal 29. Dan ada juga yang ulang tahun Bapak Budi Kaliwono yang berulang tahun pada 31 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Oma Bamban dan Bapak Budi Kaliwono. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Pak Edwin akan menolong kita untuk mendoakan Ibu Bamban Rosmawati dan Bapak Budi Kaliwono. Dan sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 kita akan terus bersama-sama belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan diri sehingga kita belajar sekolah minggu bersama-sama dengan lebih banyak mendalami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edwin, dan nanti akan doa berkat dan penutup, dan setelah itu nanti akan nyanyikan pujian NP nomor 5. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita untuk nyanyikan pujian NP 158 tiap hari tiap jam.
kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk daerah kami Jakarta yang hari ini banyak yang terpapar COVID-19, bahkan menjadi yang terbanyak di antara daerah-daerah yang lain di Indonesia. Tuhan tolong berikan kebijaksanaan bagi pemerintah daerah dan jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, dan penduduk DKI Jaya agar bijaksana dalam menghadapi paparan COVID pandemi ini. Tuhan, kami percaya hanya dengan hikmat Tuhan Engkau memampukan kami. Hanya dengan kuasa Tuhan Engkau lindungi kami. Kami hanya pasrah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Baik ketika kami bekerja, berusaha, beraktivitas, apapun aktivitas kami, entah ketika kami ke pasar atau bersekolah, dimanapun kami berada, bahkan di rumah, ketika kami bersama-sama dengan tetangga kami, kiri kanan, depan belakang kami, Engkau tolong kami, supaya kami menjadi berkat, supaya kami sungguh-sungguh saling melindungi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami aman dan kami nyaman. Kami nyerahkan semua itu di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian kami mau berdoa, biarlah pemerintah kami dengan bijak mengatasi semuanya. Ketika kami hidup dalam kenormalan yang baru, sambil menanti vaksin yang betul-betul mampu menolong penduduk di seluruh dunia, Tuhan tolonglah agar kami betul-betul bijaksana untuk semuanya. Biaya-biaya pembiayaan di negara kami dalam perekonomian yang sedang berjalan ini, kami tahu ada begitu banyak negara-negara yang sudah mulai kesulitan ekonomi. Demikian juga tidak terlepas bagi negara kami. Tolong Tuhan pemerintah kami, supaya kami rakyat pun bahu-membahu menolong pemerintah yang ada, sehingga kami bersama-sama bisa menikmati kemerdekaan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Yuri yang tanggal 16 yang lalu berulang tahun, Omaros Mawati yang berulang tahun hari Sabtu yang akan datang, yang kemarin ada, dan Pak Budi Kaliono yang tanggal 31 berulang tahun. Tuhan tolonglah supaya setiap mereka diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang prima, mendapat perlindungan dari Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Tidak juga Tuhan hanya itu, Tuhan memberkati baik Omaros, Pak Budi, Yuri, dan siapapun yang berulang tahun dalam bulan ini. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, kuasa, dan kasih, sehingga mereka senantiasa boleh berbahagia dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga besarnya. Tuhan, terpuji nama-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur dengan segala berkat-berkat Tuhan yang sudah Engkau limpahkan bagi jemaat Tuhan, yang sudah Engkau berikan bagi berlangsungnya kehidupan bergereja kami di tempat ini. Dan kami percaya Engkau akan terus memberkati mereka, dan bahkan memberkati setiap tangan-tangan yang belum mampu memberi kepadamu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan bahkan kami percaya Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada di JBC Pulau Mas ini boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin minggu-minggu yang akan kami lalui ke depan ini, karena Tuhan menyertai kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
dengan kasih, kuasa, dan hikmat Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pujilah Allah yang mulia. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita.